Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini adalah video lanjutan dari video saya sebelumnya terkait dengan duo 5 kategori honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K pada tahun ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, seperti yang saya bahas pada video saya sebelumnya, terdapat 5 kategori tenaga honorer yang tidak akan bisa diangkat menjadi P3K. Yang pertama adalah jika pemerintah daerah tidak membuka formasi untuk honorer pada seleksi CSN 2024 ini. Kemudian yang kedua, meskipun Pemda membuka formasi, akan tetapi ijazah yang dimiliki oleh tenaga honorer itu tidak linear dengan yang dipersyaratkan. Nah, rekan-rekan sekalian, sebagai untuk diketahui bersama bahwa pada tahun ini seluruh tenaga honorer, khususnya tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN itu diwajibkan untuk mengikuti seleksi P3K pada tahun 2024, termasuk juga bagi rekan-rekan honorer yang ingin diangkat menjadi P3K paruh waktu. Salah satu syaratnya adalah tetap harus mendaftar seleksi pada tahun 2024 ini. Nah, syarat yang ketiga atau kategori yang ketiga, tenaga honorer tidak bisa diangkat menjadi P3K apabila honorer tersebut tidak terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara. Kemenpan RB sebelumnya juga sudah berkali-kali menyampaikan melalui Menpan maupun staf deputi dan lain sebagainya bahwa salah satu pertimbangan pengangkatan honorer adalah masuk ke dalam database BKN. Honorer yang masuk dalam database BKN tersebut akan diprioritaskan untuk diangkat sebagai SNP 3K. Nah, bagi rekan-rekan yang sudah termasuk di dalam dan sudah terdaftar dalam pendataan database BKN pada tahun 2022 yang lalu, maka bisa dikatakan Anda sudah memiliki tempat. Dari data yang dirilis BKN, setidaknya terdapat 2,3 juta tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 749.000 itu sudah diangkat sebagai ASN baik sebagai PNS maupun P3K. Jadi 749.000 ini belum termasuk bagi tenaga honorer yang telah terangkat pada seleksi P3K pada tahun 2023 yang lalu. Kemudian yang keempat, kondisi honorer tidak bisa diangkat menjadi P3K apabila tenaga honorer itu tidak lulus pada seleksi administrasi. Nah, bagi honorer yang sudah terdata di dalam database Badan Kepegawaian Negara juga bisa saja tidak bisa diangkat menjadi P3K. Itu bisa terjadi jika honorer tersebut dinyatakan tidak lulus pada seleksi administrasi. Jadi rekan-rekan, pada saat proses pendaftaran seleksi, rekan-rekan harus memperhatikan administrasinya agar supaya rekan-rekan bisa lulus pada tahap seleksi administrasi. Jadi meski sudah masuk di dalam database BKN, juga tetap wajib lulus seleksi administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi. Jadi ini yang perlu rekan-rekan pahami bahwa dengan telah terdata di dalam database BKN itu belum cukup untuk memenuhi syarat agar rekan-rekan sekalian bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Rekan-rekan wajib mendaftar, kemudian wajib lulus seleksi administrasi, serta wajib mengikuti seleksi kompetensi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Jika dinyatakan lulus seleksi kompetensi, nantinya bisa diangkat menjadi P3K pun waktu. Sementara jika dinyatakan lulus seleksi administrasi, akan tetapi rekan-rekan honorer tidak lulus pada saat seleksi kompetensi, maka diupayakan dan secara otomatis akan diangkat menjadi P3K per waktu. Nah, ini yang poin penting rekan-rekan sekalian bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi CSN pada tahun 2024 ini. Jika lulus dan mendapatkan alokasi formasi, maka akan diangkat menjadi P3K pun waktu. Sementara jika dinyatakan tidak lulus, meskipun telah lulus seleksi administrasi, itu secara otomatis akan diangkat menjadi P3K per waktu. Jadi intinya kesimpulannya rekan-rekan honorer wajib mengikuti tahapan seleksi CSN pada tahun 2024 ini untuk bisa diangkat menjadi P3K. Jadi rekan-rekan silakan pantau terus pengumuman dari instansi terkait dengan pendaftaran dan tahapan seleksi P3K pada tahun 2024 ini. Risikonya jika rekan-rekan tidak mendaftar pada seleksi P3K 2024 ini,
tidak akan bisa diangkat menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian kategori yang kelima, tenaga honorer yang tidak bisa diangkat menjadi P3K pada tahun 2024 adalah kategori guru honorer. Meskipun guru honorer ini menjadi prioritas, akan tetapi bisa saja tidak akan diangkat menjadi P3K apabila guru honorer itu tidak terdaftar di data pokok tenaga kependidikan. Golongan terakhir yang tidak bisa diangkat menjadi P3K adalah guru honorer yang tidak terdaftar di Dapudik, database BKN, dan pangkalan data sebagai tenaga honorer kategori 2. Nah, atau terdaftar sebagai tenaga honorer kategori 2 tapi tidak terdaftar di Dapudik. Saya kira hampir semua tenaga honorer, khususnya honorer kategori 2 ini sudah terdaftar di Dapudik. Kemudian hampir juga semua tenaga honorer kategori 2 itu sudah selesai pada seleksi CSN pada tahun 2023 yang lalu. Nah, rekan-rekan, ketika tidak terdaftar di Dapudik khusus untuk tenaga honorer guru, maka ketika melakukan pendaftaran seleksi P3K 2024, data Anda dipastikan tidak akan muncul atau tidak terdata. Seperti yang terjadi pada seleksi P3K 2023 yang lalu, banyak tenaga honorer guru yang bermasalah dan tidak bisa melanjutkan pendaftaran, oleh karena memang secara sistem akan otomatis terkoneksi melalui data pokok kependidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, rekan-rekan, demikian 5 kondisi tenaga honorer itu tidak bisa diangkat menjadi P3K. Yang pertama, Pemda tidak mengusulkan formasi. Yang kedua, meskipun Pemda mengusulkan formasi, akan tetapi syarat dan jabatan kualifikasi pendidikan atau ijazah itu tidak linear dengan yang dipersyaratkan. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, adalah tidak lolos tes administrasi. Kemudian yang keempat, tenaga guru, tenaga honorer itu tidak terdata dalam database BKN. Serta yang kelima, khusus untuk honorer kategori guru tidak terdaftar di data pokok pendidikan. Apabila rekan-rekan memenuhi salah satu seperti yang saya sebutkan kelima poin di atas, maka pada tahun ini akan sangat sulit untuk diangkat menjadi P3K, baik itu P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Demikian rekan-rekan, jika ada tanggapan, saran, dan pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ini. Insya Allah saya akan membantu menjawab melalui penjelasan di video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya.